Kalau dukanya nggak bisa SKS. Waduh, sorry, kaget. Ya, nggak bisa SKS, nggak bisa banyak-banyak ngasal. Cuman enaknya juga nggak bisa banyak-banyak ngasal gitu loh. Jadi kita itu nggak merasa hoki doang gitu main biologi tuh. Ya gitu sih. Ups, kok nggak bisa ya? Next. Nah, I welcome you in biology as adenine will confine in to be the complementary base without hesitation. Oke. Kayaknya itu aja sih. Agak pendek biologi sendiri. Ada pertanyaan? Oke, buat teman-teman mungkin yang ingin menanyakan biologi lebih jauh atau mungkin ada pertanyaan mengenai berkaitan tentang mungkin pendaftaran atau mungkin nanti sistem seleksi biologi itu gimana, boleh banget ditanyain, baik langsung angkat tangan, terus open mic maupun di kolom chat. Boleh ke saya atau ke Kak Farel juga. Silahkan. Gimana, apakah ada? Mungkin kalau... Ini Farel dipanggil Ahmad atau Farel sekarang? Ya. Pertanyaan bagus, Pak. Nah, pertanyaannya bagus. Karena ada Ahmad dan Farel, kemungkinan besar saya ganti nama lagi. Jadi apa? Untuk sekarang masih bisa dipanggil Ahmad sih, soalnya ada Zikri. Kalau misalnya nggak mau bingung karena ada Ahmad, bisa jadi Zikri. Yo. Kalau misalnya mau imut-imutan sama saya, Kiki gitu. Kiki. Kelas 11 ada itu. Kiki ya boleh sih. Ampun. Vicky aja deh. Belum ada loh. Vicky pada ya kan? Oh iya. Oke. Di sini yaudah Farel ya. Itu ada temannya Farel kan? Daren. Mana nih Daren? Katanya mau masuk biologi juga ya, Ren? Halo Iya, Daren. Pak. Halo. Iya, Pak. Waduh, ketemu lagi teman lamanya ya di SMA. Farel. Masya Oh iya, Allah. Belum Sekelas Farel loh. nggak ngeh ya? Baru Enggak tahu sih. kalau itu Daren. Enggak sih, cuman saya kira dia mau pindah materi. Enggak. Oh gitu ya, bareng-bareng nanti di biologi gitu ya. Bareng lagi. Iya, Pak. Iya dong, kompak ya. Biar apa tuh namanya? Combo lah. Siap. Yang lain yuk. Kenapa Daren pengen ke biologi? Kan bidangnya IPA ya. Bapak udah tahu sih, tapi bolehlah cerita. Kenapa nggak fisika atau kimia? Ya, saya lebih suka tentang hewan sih, Pak. Tentang hewan ya, ini khusus ya. Ya berarti biologi ya, luar biasa. Ya. Astronomi nggak tentang hewan gitu? Kan ada Aries ya kan, Cancer, hewan-hewan juga itu. Ya, bukan sih, Pak. Oh beda ya. Iya. Oke, semoga sukses ya. Yang lain ada yang tertarik nggak di biologi ini dari kecuali apa selain Daren? Ini biologi itu lekat dengan kedokteran ya, tadi dipromosikan juga. Dan Farel sendiri pengen jadi dokter peneliti katanya ya. Bener nggak Rel? Masih seperti itu cita-citanya? Gimana ya, Pak? Saya lebih ngejar ke hasil akhirnya sih. Saya akhirnya kan pengen jadi dosen. Cuman kayaknya Oh gitu. jalan paling realistik lewat sana. Terus baru jadi dosen kan. Oh gitu, targetnya dosen ya. Nggak apa-apa kan, dokter, Universitas Kedokteran kan memang butuh dosen dari yang dokter juga ya. Jadi iya, ya makanya. Jadi itu gitu. jalan paling realistiknya kayak Luar gitu biasa sih. ya, mulia sekali Ahmad. Menciptakan nanti obat-obat untuk ya menanggulangi wabah-wabah di tahun ya kita nggak tahu ya, walau alam. Tahun sekarang kan pada bingung ya, ada COVID, kemudian alhamdulillah ada vaksin, kemudian dan sebagainya. Jadi perkembangan dunia medis ini memang
pesat sekali gitu kan ya, dibutuhkan ya kan calon-calon kedokteran yang nggak cuma buka praktek doang pengennya, tapi ke arah penelitian, kemudian jadi dosen menemukan sesuatu, itu sangat penting ya. Ini dunia biologi ini kayaknya support banget ya Rel ya. Kan kalian pelajari bioselmol juga tentang apa tuh namanya, genetika juga kaitannya ya dengan vaksin dan sebagainya sangat bisa diaplikasikan. Gimana yang lain, ada nggak yang tertarik di biologi ini? Naufal mungkin tanya gitu Pak. Iya, Ini Val, temennya mau melanjutkan sesi dokter giginya, Val. Tanya nah, lewat DM nanti. dokter gigi cocok ya. Sebenarnya Oke, ya seperti tadi kan kelihatan itu sebenarnya biologi itu nggak cuman akhirnya jadi dokter aja kan. Bahkan kalau betul. misalnya kalian tertarik jadi apa namanya? Tertarik membantu masyarakat dengan cara lain itu bisa lewat ya tadi kesehatan masyarakat, farmasi itu pilihan-pilihan bagus kalau kataku sih. Cuman ya emang paling terkenal dokter. Kayaknya itu perlu expose tambahan kali ya, materi lain. Betul, apalagi biotek Rel. Ini peminatnya mungkin sedikit ya di Indonesia, bioteknologi, genetika. Terbukti cuma beberapa jurusan kan ya yang ada bioteknya gitu kan. Di ITB udah ada SITH tapi belum booming banget. Padahal Iya, keren ya itu bioteknologi. kece banget padahal. Cuman ya orangnya banyak sih kalau kata saya sendiri. Sebenarnya orang di luar tuh udah cukup banyak. Yang kita perlukan Di sih luar sebenarnya negeri kan ya, cukup besar. iya, yang Hmm, tapi yang kita perlukan kan orang dalam negeri juga. Barangkali kalau misalnya kalian tertarik, betul. Nah, ini cocok ya. Kemarin ada Kak Rogeri juga, Rel. Itu kan dia nemuin semacam nanoteknologi untuk penyembuhan leukemia kalau nggak salah. Atau semacam penyakit apa untuk tesisnya. Begitu. Memang waktu Kak Rogeri seminar, disampaikan orang-orang Indonesia itu belum banyak yang concern ke bidang ini ya, bioteknologi, tentang pengembangan dunia biologi ya. Seperti belum banyak. Di luar negeri aja ada penempatan misalnya orang-orang perwakilan dari Indonesia itu bukan expert di bidang itu, cuma kayak sekedar jurusan yang mirip ya, mungkin biologi secara general, nggak ada yang spesifik. Nah, perlu nih orang-orang kayak ya kalian ya yang concern di bidang biologi yang ke arah situ ya, meneliti, kemudian mengajar, dosen dan sebagainya. Bidang ini cocok sih. Ya kalau suka keilmuan, silahkan. Benar, benar. Jadi paradigma biologi cuma kedokteran itu harus sepertinya dibenahi ya Rel ya. Jadi nggak iya, Pak. sekedar biologi kedokteran, sebenarnya enggak. Ini luas banget. Nggak asik dong kalau cuman variasinya satu ya enggak. Betul. Bukan dipelajari ya, semakin banyak diversity kan, itu semakin konstan suatu ekosistem ya. Iya, iya, iya. Nggak ada. Shanda mungkin, ada Shanda di sini. Halo Shanda, mana nih? Loh, halo Shanda. Oh iya, ada Bapak Sapa yang lain. Ada Bidari juga. Halo Bidari, Bibit. Pada malu-malu nih kayaknya Rel. Ya baiklah. Kalau nggak ada silahkan dikembalikan ke host. Gimana host? Oke Pak, kalau kayak nggak ada pertanyaan kita lanjut aja ya mungkin ke bidang selanjutnya, yaitu bidang astronomi yang akan dibawakan oleh Kak Nabil. Silakan Kak Nabil, waktu dan tempat dipersilakan. Chat. Beneran nggak? Kelihatan aman. Masih memuat Kak. Halo. Nama aku Nabil, bakal mempresentasikan Olim Astro. Yuk, jadi Olim Astro itu beda ya sama astrologi. Astrologi itu pokoknya astronomi itu tentang hitung-hitungannya aja. Kalau kalian pernah lihat kayak ramalan-ramalan bintang kayak gitu,
Leo jodohnya sama siapa, itu nggak masuk astronomi. Pokoknya astronomi itu simpelnya kayak fisika, tapi ngebahas tentang benda-benda di luar angkasa. Kayak gitu lah. Nah tuh, apa sih astronomi itu? Itu ilmu yang mempelajari bintang dan segala fenomena-fenomena langit. Jadi kayak orbit-orbit planet lah, terus kayak evolusi bintang gitu. Ya, semacam itulah. Apa ya? Nah, kan tadi aku bilang tuh, kalau astronomi itu fisika bintang. Nah, otomatis kalian harus belajar fisika dulu. Kayak gimana ya? Kan pernah tuh pas di SMP, udah ada kan, pernah belajar astronomi. Tapi paling cuma hafalan doang gitu. Yang nama-nama planet, Merkurius, Venus, Bumi, itu udah masuk astronomi kan. Tapi nanti kalian kalau masuk SMA, masuk olim astronomi, itu bakal ada hitung-hitungannya. Kayak berapa periode orbitnya, berapa jaraknya, ya kayak gitu-gitu. Tapi, kenapa ada matematika? Karena bidang-bidang kayak fisika, astronomi, komputer mungkin, itu harus didasari dengan matematika. Cuman kalau matematika kalian nggak bagus-bagus banget, bisa pakai kalkulator kok di astronomi itu. Kalau hitung-hitungannya ribet, kalian bisa pakai kalkulator. Jadi ya santai aja. Gak usah bagus-bagus banget matematikanya, yang penting jago. Ya. Terus bidang-bidangnya apa aja nih, gitu kan? Di astronomi itu ada kayak astronomi posisi. Simpelnya kayak titik koordinat lah, kayak koordinat Indonesia atau apa gitu kan kalau di geografi ya. Nah cuman ini kita belajar tentang koordinat-koordinat benda-benda langit, kayak koordinat matahari gitu. Nanti kalau tanggal sekian, nanti bakal kayak gimana. Gitulah intinya mah. Terus astronomi fisika, ya simpelnya fisikanya bintang, kayak gitu aja sih. Ya, fisika tentang ya benda-benda langit gitu aja. Terus konsep waktu tuh kalau di kehidupan sehari-hari kayak contoh nih, pada tanggal sekian waktu subuh kapan gitu. Kerasa gak sih kalau kayak tiap bulan gitu, waktu subuh tuh kadang lebih cepat semenit, terus lebih lambat 2 menit gitu kan. Nah itu kita pelajarin di astronomi. Kenapa bisa kayak gitu? Itu ada hubungannya sama deklinasi matahari kayak gitu. Terus galaksi galaksi weh gitulah. Galaksi mah ya itu. Terus kosmologi itu belajar tentang kayak asal usul alam semesta, Big Bang gitu loh. Nanti kita kayak pelajarin evolusi alam semesta pas dari sepersekian detik setelah Big Bang, terus kayak gitu-gitulah. Mekanika benda langit tuh kurang lebih sama kayak astrofisika tadi kan, tapi ini mekanika benda langit tuh lebih ke kayak gimana ya, lebih ke rotasi planet gitu ya, pokoknya yang muter-muter aja kayak orbitnya gitu-gitulah. Terus ya tata surya sendiri lah, kita kayak hitung gak ada contoh soalnya di sini. Udah. Lanjutnya gitu loh. Kalau tapi bukan analisis yang kayak soal tok gitu. Kita kayak sering ada namanya analisis data. Kalian juga belajar matematika basic tuh. Basicnya ya gak terlalu basic. Matematika geofisika ya udahlah, geofisika intinya mah. Sedikit quotes dari siapa, dari Sagan ya itulah. Jadi nitrogen di DNA kita, kalsium di gigi kita, besi di darah kita, karbon di makanan gitu kan. Itu semua tercipta dari bintang yang bertabrakan. Awal-awalnya zat-zat itu, elemen-elemen itu awalnya dari ya gitu, dari collecting star. Lanjut ya kayaknya. Udah akhir slide ya. Oh ya.
udah akhir slide. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi nih, ada IG-ku atau WA, chat aja langsung. Udah, sekian itu aja sih. Ya, itu aja. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai Olimpiade Astronomi. Jadi udah kita dengar ya, jadi astronomi itu bisa dibilang bidang KSN yang benar-benar mempelajari tentang benda-benda di luar bumi, di luar angkasa. Istilahnya luar angkasa jadi gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan astronomi dan memiliki pertanyaan, silahkan boleh nih kayak tanya-tanya langsung ke Kak Nabilnya atau mungkin di chat box. Jadi silahkan untuk tempat saya persilahkan. Ayo, gampang lah astronomi. Ayo, masuk. Iya, iya Kalau kok gampang banget. kemarin ada Tanya apa gitu? geografi Tanya apa sama gitu? geosains kan ilmu bumi ya, Fik ya. Ini sekarang ilmu langit loh. Luar Iya. biasa. Bener ya? Wah, Udah, Pak, ilmu langit langit. loh. Jadi lengkap Ilmunya kok. Jadi ada yang lengkap. mempelajari makhluk hidupnya, ada yang mempelajari tempat tinggal makhluk hidupnya, dan ada yang mempelajari yang mempengaruhi tempat tinggal makhluk hidupnya ya astronomi itu. Menarik. Ya, orang astronomi juga sangat penting ya, terutama untuk penentuan lebaran. Betul Penting ya? Pak. Ilmu falak, Pak. Lah, kan Idul Adha Ya, juga nanti ngelihat nih penting. hilalnya. Penting. Itu kan salah satu penerapan ya istilahnya, tapi banyak luas ya. Nggak cuma dari situ, bahkan tadi dalam banget sampai penciptaan alam semesta ya. Kayaknya mempelajari ilmu ini bisa mendekatkan diri kita ya. Tentunya lebih kepada sang pencipta gitu kan ya. Betapa luar biasanya alam semesta ini. Gitu lah. Silakan ya. Ini pada sungkan-sungkan sepertinya, Fik. Silahkan Perlu bebas dikasih kok. door prize kayaknya. Waduh. Yang bertanggung jawab menyampaikan hal ini, Pak, yang memberikan door prize, Pak. Lah kok. Jadi silakan santai aja kalau mau nanya atau mau apa. Ya kita bakal jawab kok. Saya nggak bakal kita kasih pertanyaan juga, kita kasih pertanyaan balik. Jadi kalau mau nanya juga silakan. Free. Mungkin yang masih bingung gitu kan, astronomi jarang didengar ya, kayak di jurusan-jurusan kuliah gitu. Kalian sebenarnya kalau ikut olim astronomi nggak harus ke astronomi juga gitu. Astronomi di ITB doang sih, tapi maksudnya nggak harus ke astronomi aja. Kalian bisa ambil fisika, terus kalian bisa ambil basic statistika juga kan, ada di astronomi. Terus ya gimana ya? Sebenarnya olim tuh kalian diajarin tentang dasar berpikirnya aja, nggak terlalu nentuin kalian bakal jurusan apa juga sih nanti. Cuman ya astronomi asik kok, serius, asik. Ada yang mau nanya gitu tentang apa? Halo. Yuk nanya yuk sebelum nanti ditanya. Halo. Raffi. Oi, Raffi. Yo. Kenapa? Oh, Raffi, ya. Raffi pengen masuk mana nih? Udah ada gambaran belum ya? Kita udah 5 bidang nih ya. Masuk astro aja sih udah. Belum Raffi sih, Pak. dia sebelum ya, belum ada yang klop gitu kan. Yang ya yang lain mungkin ada yang ingin dapat bertanya mungkin. Apa gitu? Ya udah. Mungkin mau nanya yang bidang-bidang kemarin juga boleh, yang memang ketinggalan kayak juga silahkan. Tapi ya usahakan yang hari ini. Sama yang astronomi ini. Kan beberapa mungkin kayak astronomi itu ya jarang didengar banget kalau seumpama kalian tuh belum menyelami dunia olim sejak awal gitu kan. Karena di SMA umum pun juga kita jarang dengar juga, kayak nggak ada mata astronomi tersendiri gitu. Jadi bisa dibilang cukup unik juga dan cukup ya kelihatannya seru sih, walaupun aku anak geografi juga pernah yang namanya belajar astronomi. Ya emang seru. Ya. Jadi kayak bisa nebak-nebak waktu sholat kapan gitu. Ya, itu salah satu keuntungannya. Jadi kalian kalau mau buka puasa pun nggak usah lihat jadwal Imsakiyah, udah bisa nebak gitu. Wah, bisa. 1 detik Tinggal lagi tanggal, azan. hitung sendiri. Ya. Bisa. Tiba-tiba langsung ayo buka puasa, dan ternyata benar buka puasa. Kalau nanya gitu tentang biologi juga tadi gak ada yang nanya ya.
Ya, halo, halo. Mungkin Pak Rido mau menanya kayak tadi, Pak. Silakan, mungkin boleh, Pak. Nembak gitu, Pak. Wah, nanya. Itu tuh. Kalau penjelasan tentang alien gimana nih, Kak Nabil? Alien Apakah ada ya, Pak makhluk ya. hidup di luar sana? Alien ya, Pak ya. Kalau ada makhluk hidup di luar sana ya mungkin aja sih. Mungkin. Juga nggak tahu, belum pernah nemu, Pak. Nggak Alien ya. dipelajari ya? Tidak sih sepertinya, Pak ya. Tidak ada astrobiologi, ada gak sih? Nggak tahu deh. Astrobiologi menarik ya. Kalau nanti ada planet yang bio apa istilahnya? Istilahnya biosfernya istilahnya kondisinya sama dengan bumi ya kan? Kayak di film-film Interstellar ya kan? Udah pernah Mungkin nonton ada belum? sih. Kan tadi Astro keren banget ya. Konsep waktu tadi kan dijelaskan juga kan. Ini menjelajahi ruang dan waktu gitu kan. Kemarin waktu penemuan black hole dari NASA ya, itu berhasil difoto. Kenapa kok bisa booming? Nabil jelasin. Padahal cuma foto doang. Apakah hanya foto biasa? Hitam Ya, lagi gitu kan. apa ya, Pak ya? Ya kan mungkin baru pertama kali lihat gitu loh, Pak. Kan manusia cenderung Iya oh, kan? Pak, ini mah masuk kan gitu. Ya Hanya udahlah. bukan sekedar foto biasa ya. Ya. Sebenarnya banyak fenomena ya, istilahnya Nabil. Ada supermoon juga, ada red moon. Itu kan dijelaskan dari istilahnya ilmu astronomi ya. Salah satunya gitu kan. Ini Kak Adam baru masuk nih dari tim astronomi juga ya, merangkap tim fisika. Gimana yang Bapak nggak enak? Pas pelajaran nunjuk, ini pas seminar nunjuk lagi. Novel lah, perwakilan Pak. Pak, Iya, Pak. komentar. Ada komentar nggak nih tadi biologi dari Farel Ahmad? Gimana sampai sekarang? Apakah sudah menentukan pilihan? Belum. Kan lihat dulu sampai Masih akhir, belum. Pak. Sampai akhir ya? Iya. Oke. Insyaallah. Oke, jangan lupa kalau gitu besok masih ada sesi ya. Kita mulai jam 7:30. Insya Allah masih seger, fresh gitu ya. Insya Allah ikut lagi 3 bidang terakhir. Plus informatik sepertinya gimana, Fik? Sudah bisa dihubungi kah? Udah, insya Allah besok bisa, Pak. Oh, besok ya, karena kan informatik lagi pelatihan hari ini ternyata. Jadi gitu, anak-anak Olim tuh jam terbangnya tinggi, Masya Allah. Padat banget, guys. Ingin mengisi waktu luang dengan yang lebih bermanfaat, ya ikut tim pos ya, insya Allah. Yes, insya Allah. Yowis, gimana nih host? Ini Oke, pada saya mungkin tambahin beberapa informasi mungkin Pak, kalau sama mau silakan. Oke. Jadi untuk informasi pendaftaran teman-teman mungkin udah ada linknya ya, yang udah di-share wali kelas masing-masing atau mungkin udah lihat di posternya. Jadi mungkin teman-teman yang bingung atau mungkin belum buka linknya, saya ingatkan kembali bahwa pendaftarannya itu baru dibuka besok tanggal 17. Insya Allah saya buka saat seminar paginya itu, nanti saya langsung buka seumpama ada yang ingin langsung daftar. Nah, perlu diperhatikan juga, nanti untuk kalian yang mendaftar, kalian juga perlu mengisi untuk tes pertama kali. Tesnya yang bersifat kualitatif, yang kita kenal sebagai essay package test, yang juga nanti mulai besok akan saya attach linknya di link yang sama seperti yang ada di link pendaftaran. Jadi begitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau mempersiapkan esainya atau mempersiapkan study plan dan yang lain-lain, silahkan. Saya mungkin informasikan aja, jadi nanti untuk yang essay package test ada essay, atau personal statement, ada motivation letter, sama study plan, serta nanti ada beberapa critical essay dari beberapa bidang. Jadi silakan mungkin bisa dipersiapkan mulai sekarang, jadi besok mungkin tinggal ngetik atau tinggal kopas aja. Gitu. Oh ya, yang Astro boleh pakai kalkulator ya. Enak kok, santai. Kerjaan-kerjanya bisa pakai kalkulator. Siapin aja kalkulator yang saintifik ya, jangan yang HP. Nggak boleh kalau yang HP, sama yang komputer. Oke, Siap. Jadi begitu, teman-teman semangat buat yang pengen daftar dan semoga teman-teman yang belum mungkin masih bimbang, semoga segera ditemukan pilihan yang tepat di pos ini.
Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Panitia penyelenggara.